Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang notasi penjumlahan. Kita akan masuk ke menulis suatu penjumlahan dengan menggunakan notasi penjumlahan. Nah, sekarang kita akan masuk, tulislah perintah di sini, tulislah penjumlahan penjumlahan 24 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 21 tambah 22 sebentar. Nah, titik-titik-titik di sini plus 100. Ini kita ganti dulu, ada kesalahan ketik. Yang ini adalah 14. Nah, kalau dilihat dari gambar dari deret angka ini adalah kelipatan 2, yaitu 14, 16, 18, 20, 22, titik-titik 100. Nah, penyelesaiannya adalah kita tahu di sini banyak penyelesaian dalam ekspresi jumlah ini dengan menggunakan beberapa notasi. Salah satunya adalah dengan cara memastikan nilai-nilai tambah adalah 2n. Kita lihat di sini bahwa 14 ke 16 adalah ditambahkan 2n. Untuk n di sini kita mulai, untuk n sama dengan 7 hingga 100. Hingga 100. Maka notasi penjumlahannya adalah notasi penjumlahan, atau lebih familiar disebut dengan sigma atau disebut notasi penjumlahan. Batas atasnya dari 50. Batas bawahnya n sama dengan 7. Nah, indeksnya adalah 2n. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menambahkan nilai tersebut dengan menambahkan nilai tersebut, yaitu 2k ditambah 12. Untuk k sama dengan 1 sampai 44. Jadi penjumlahan tersebut dapat ditulis sebagai batas atasnya adalah 44, batas bawahnya k sama dengan 1, dengan nilai penjumlahan 2k ditambah 12. Nah, untuk latihan kalian kerjakan langsung. Nomor 1, selesaikan persamaan dari 53 ditambah 54 tambah 55 tambah 56 tambah 57 tambah 58. Nah, di sini n sama dengan, nah kita bisa lihat dari tadi contoh yang depan. Nomor 2,
selesaikan juga. 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23 tambah titik 71. Dan yang nomor 3, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 28 128 tambah 256. Ini adalah kelipatan 2. Nah, itu nanti kalian kerjakan. Berikutnya, karena notasi penjumlahan di sini digunakan untuk menyatakan penambahan bilangan, kita juga dapat menggunakan sifat penambahan atau melakukan operasi penjumlahan dengan menggunakan notasi. Dengan menerapkan sifat-sifat tersebut, kita dapat menyusun sifat dasar sifat dan rumus-rumus untuk notasi penjumlahan dengan menggunakan cara berikut. Pertama adalah ketentuan distributif. Di mana CA1 ditambah CA2 ditambah titik tambah CA ke N sama dengan C kali A1 ditambah A2 ditambah titik A ke N. Nah, dalam notasi penjumlahan ini kita ketahui di mana penjumlahan N batas atasnya, batas bawah I sama dengan M, C A ke I sama dengan C penjumlahan atas N, I sama dengan M, A ke I. Ini notasinya dari sini, kalian lihat dari ini. Gitu. Nah, persamaan ini kita tulis dengan persamaan ke-6. Berikutnya, kita harus memperhatikan bahwa C harus merupakan konstanta. Nilai C adalah konstanta sesuai dengan nilai I untuk persamaan ya kan. C itu konstanta untuk yang dimiliki oleh sesuai dengan nilai I yang ini untuk persamaan 6. Nah, selanjutnya bisa juga dengan menggunakan ketentuan komutatif penjumlahan. Komutatif penjumlahan. Dalam komutatif penjumlahan, di sini kita lihat A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2 ditambah 1 2 titik tambah A ke N tambah B ke N sama dengan A1 ditambah A2 ditambah titik A ke N ditambah B1 tambah B2 titik tambah titik B ke N. Jadi kita mempunyai persamaan batas atas N, batas bawahnya I sama dengan M, dengan konstantanya indeks A ke I
ditambah B ke I sama dengan penjumlahan N A ke I dengan batas I sama dengan M ditambah penjumlahan batas atas N dan batas bawah I sama dengan M dengan konstanta B ke I. Ini kita tulis persamaan ke-7. Nah, kita juga kadang harus menggantikan batas-batas penjumlahan, digantikan batas penjumlahannya menjadi penjumlahan N sama dengan I batas bawahnya I sama dengan M, indeksnya A ke I sama dengan penjumlahan P plus N min M I sama dengan P dengan nilai A I plus M plus min P. Kita tulis sebagai persamaan ke-8. Nah, kita ketahui sebanyak 37 bilangan. 37 bilangan dapat dianggap sebagai jumlah dari 17 suku plus jumlah dari 20 suku berikutnya. Ini kita anggap sebagai jumlah dari 17 suku ditambah atau plus ditambah jumlah dari 20 suku berikutnya. Nah, ketentuan ini akan diperoleh sebagai berikut, di mana suku yang pertama penjumlahan atas P min 1 batas atas, batas bawahnya I sama dengan M A ke I ditambah penjumlahan atas N dengan batas bawah I sama dengan P A ke I sama dengan penjumlahan atas N, batas atas N dengan batas bawah I sama dengan M A ke I. Ini adalah persamaan, kita tulis persamaan 9. Nah, selain keempat aturan dasar di atas, terdapat beberapa aturan lain yang perlu kita cantumkan, yakni aturan berikutnya adalah di mana kita tarik penjumlahan atas N I sama dengan 1 dengan indeks sama dengan 1 sama dengan N, kita tulis persamaan 10. Nah, karena notasi penjumlahan batas atas N I sama dengan 1 adalah kok jumlah dari N suku. Ini kan N suku nantinya pilih, bukan N suku. Masing-masing adalah satu. Dengan mengkombinasikan persamaan ke-6 dan ke-7 dan ke-10, persamaan ke-6 yang ini, persamaan yang ini, dan persamaan yang 10, maka menghasilkan persamaan yang baru, yakni penjumlahan N C I sama dengan 1
sama dengan C kali N. Ini kita tulis sebagai persamaan ke-11. Nah, demikian pula dengan persamaan 6 dan 7. Kita gabungan, ini adalah persamaan sebentar. Kita buka dulu. Ini adalah persamaan, kombinasi persamaan 6 dan 10. Dan berikutnya kita akan membuat persamaan kombinasi 6 dan 7. Dengan persamaan 6 dan 7, maka kita akan memperoleh persamaan baru, yakni N I sama dengan M, A ke I dikurangkan B ke I sama dengan penjumlahan dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan M, A ke I dikurangkan penjumlahan N I sama dengan M dengan nilai B1. Maka ini disebut dengan persamaan ke-12. Lah, membangun 3 buah rumus lagi paling baik dilakukan dengan cara pembuktian yang disebut dengan induksi matematik. Namun tidak akan kita demonstrasikan di sini. Nah, berikutnya kita akan melakukan persamaan baru, yaitu di mana N dengan batas bawah I sama dengan 1. Ini adalah I sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Ini kita tulis dengan persamaan ke-13. Berikutnya adalah penjumlahan N dengan batas bawah I sama dengan 1, I pangkat 2 sama dengan N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. 2N plus 1 dibagi 6. Ini persamaan ke-14. Selanjutnya adalah persamaan berikutnya adalah di mana penjumlahan N I sama dengan 1 dengan I pangkat 3, maka sama dengan N pangkat 2 dikalikan N plus 1 pangkat 2 per 4. Ini adalah persamaan ke-15. Nah, tetapi kita dapat mengurangi persamaan ke-13, persamaan yang di atas, jika kita tambahkan persamaan berikut secara vertikal, suku demi suku. Persamaan yang ini kita akan mengurangi persamaan tersebut. Nah, persamaan tersebut adalah penjumlahan N I sama dengan 1, I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1, 2, 3 tambah N. Berikutnya adalah penjumlahan
N I sama dengan 1, I sama dengan N ditambah N min 1 ditambah N min 2 tambah titik tambah 1. Nah, maka kita akan peroleh dengan notasi penjumlahan dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 dengan nilai konstanta 2 dan indeksnya adalah 1 sama dengan N plus 1 ditambah N plus 1 ditambah N plus 1 ditambah titik tambah N plus 1. Nah, karena terdapat N suku di sisi kanan, di sini ada N suku yaitu N pertama 2, 3 dan terdapat N suku, maka dapat kita simpulkan di mana penjumlahan dengan batas atas N I sama dengan 1 dengan indeks I sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, kita perhatikan jika seorang guru menugasi untuk mencari nilai. Kita lihat yang perlu dicari adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah titik 104, 105. Maka sebagai hukuman dan jika kita mengetahui rumus yang diberikan pada persamaan 13, hasil kerja seorang murid dapat diperiksa dengan cepat, yakni pengerjaannya adalah kita akan lihat batas atasnya adalah 105. Maka di sini adalah 105 dengan batas atas 105 dan batas bawahnya adalah I sama dengan 1. I sama dengan 1 dengan nilai indeks konstantanya adalah I. Maka sama dengan 105 dikalikan 106, 106 dibagi 2. Ya. Sama dengan 105 dikali 53 sama dengan 5.300 ditambah 265 sama dengan 5.565. Nah, sekarang kita akan masuk ke penerapan sifat notasi pada penjumlahan. Nah, kita akan mengevaluasi jumlah yang diberikan sebagai berikut. Evaluasi penjumlahan. Yang pertama adalah A sama dengan 100, J sama dengan 30 dengan konstanta 4. Nah, maka penyelesaiannya adalah dengan persamaan nomor 8 kita peroleh dengan batas atas 100 dikurangkan 30 dikurangkan 29 sama dengan 71. Maka J sama dengan 1. Konstanta 4 dengan menggunakan persamaan ke 11 kita peroleh 4 dikali 71.
konstanta yang pertama ada 4 dikali 71 batas atasnya, maka kita peroleh nilainya adalah 284. Yang kedua, sebuah penjumlahan dengan nilai penjumlahan batas atas 100 dengan batas bawah K sama dengan 1 dengan nilai konstantanya adalah 5K plus 3, maka kita dapat selesaikan sama dengan 100. Ini kita ambil sederhanakan aja. Ini adalah cara 8, ini adalah cara 11. Yang ini adalah 100 K sama dengan 1, 5K ditambah 100 batas atasnya dengan batas bawah K sama dengan 1 dengan nilai konstanta 3 menggunakan persamaan ke 7. Maka sama dengan, kita selesaikan di sini, sama dengan 5, kita keluarkan 100 dengan batas atas ada 100, K sama dengan 1 dengan nilai K tutup ditambah 3 dengan penjumlahan batas atas 100 dan batas bawah K sama dengan 1. Ini 1 tutup kurung menggunakan persamaan 6. Maka hasilnya sama dengan 5 dikali 100 kali 101 dibagi 2 ditambah 3 kali 100 pada persamaan 13 dan persamaan 10. Maka kita peroleh hasilnya adalah 25.250 ditambah 300 sama dengan 25.550. Nah, berikutnya adalah contoh yang berikutnya adalah C, atau di sini kita menggunakan angka sini C. Penjumlahan dengan batas atas 200, batas bawah K sama dengan 1, 9K pangkat 2 sama dengan penyelesaian nilai 9, 200 K sama dengan 1 dengan nilai konstantanya K pangkat 2. Ini adalah persamaan ke-6. Berikutnya adalah 9 sama dengan 9 kali 200 dikali 201 dikali 401 dibagi 6. Ini persamaan ke-14. Dan terakhir adalah hasilnya adalah 24.180.300. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan ini di sini. Nomor 1, batas atas dengan penjumlahan 20, K sama dengan 1, 5K 2 plus 3K. Silakan kalian kerjakan sekarang. Latihan yang untuk kalian kerjakan berikutnya adalah penjumlahan
dengan batas atas 100 dan batas awal K sama dengan 1 dengan nilai 3K pangkat 2 min 200 K per 101. Sebentar azan dulu. Latihan yang kalian kerjakan berikutnya nomor 3. Nomor 3 adalah penjumlahan dengan batas atas 100 K sama dengan 51 dengan nilai K pangkat 2, dan berikutnya yang terakhir adalah nomor 4, penjumlahan batas atas 50 batas bawah K sama dengan 1 dengan nilai K plus 50 pangkat 2. Baik, untuk sesi berikutnya adalah deret. Kita akan masuk ke deret. Tadi kita masuk notasi penjumlahan, sekarang masuk deret. Nah, perhatikan deret berisi 5 bilangan berikut, yaitu 2 ditambah akar 3, 2 ditambah 2 akar 3, 2 ditambah 3 akar 3, dan 2 ditambah 4 akar 3. Nah, jika dipahami bahwa urutan dari bilangan-bilangan tersebut harus diperhitungkan, maka deret tersebut deret dengan panjang 5 dan dianggap berbeda dari deret berikut ini. Ya kan? Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya kan? Tentunya deret ini ketika kita bawakan dengan deret ini, di bawahnya adalah 2,2, yaitu 2 ditambah 3 pangkat 3, 2 ditambah akar 3, 2 ditambah 4 akar 3, dan 2 tambah 2 akar 3. Berbeda dengan jumlah deret 5 deret di awal, di pertama. Nah, begitu juga deret di bawah ini, deret 3 terdiri 2 ditambah akar 3, 2 ditambah 2 akar 3, 2 tambah 3 akar 3, dan 2 ditambah 4 akar 3. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu berbeda dengan yang pertama dan kedua. Tetapi setiap deret di atas 1, 2, 3 berisi semua bilangan dalam himpunan 5 elemen. Ya kan? 5 elemen. Yang ini adalah 5. Ini adalah deret 5, 5, dan ini adalah deret 6. Tetapi dari ketiga deret tersebut semuanya bilangan dalam himpunan 5 elemen. Elemen apa saja? Elemennya adalah 2 ditambah akar 3, 2 tambah 2 akar 3, 2 tambah 3 akar 3, dan 2 tambah 4 akar 3. Nah, di sini bahwa kita
kita telah menekankan bahwa himpunan ditentukan oleh elemen-elemennya, dan pengulangan bilangan yang sama maupun perubahan susunan tidak akan berpengaruh terhadap himpunan. Karena pengurangan bilangan dan perubahan susunan bilangan berpengaruh terhadap sebuah deret, berarti deret tidak sama dengan himpunan. Kita juga akan membahas himpunan bilangan berikut, yakni 2 ditambah akar 3 2 ditambah 2 akar 3 2 ditambah 3 akar 3 2 ditambah 4 akar 3 titik 2 ditambah K akar 3. Saya ambil di sini, saya ganti dulu notasinya biar memudahkan. Ini kita ganti, ini jumlah deretnya kita ganti dengan nilai persamaan pertama, kedua, ketiga, dan ini adalah keempat. Yang pertama berisi 5 deret, yang kedua berisi 5 deret, yang ketiga berisi 6, dan mereka semuanya komponen sama dalam 5 elemen. Nah, berikutnya pada persamaan itu adalah terdiri dari ini 1 min 1 min 1 di titik min 1 kali K plus 1. Nah, keduanya adalah contoh dari apa yang disebut dengan deret tak terhingga. Tetapi ingat bahwa deret tak terhingga, yaitu nomor 4 yang ini nomor 4, yang 5, melibatkan sejumlah tak terhingga bilangan yang berbeda dalam sebuah himpunan. Contohnya di sini adalah himpunan 2 ditambah K akar 3 K bilangan bulat tidak negatif. Sedangkan deret tak terhingga 5 hanya berisi yang ini, yang nomor 5 berisi bilangan-bilangan di dalam himpunan tak terhingga, yaitu min 1 dan 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisinya. Untuk bilangan bulat positif atau suatu deret panjang N, terdapat aturan yang berlaku untuk setiap elemen dari himpunan 1, 2, 3 di titik N. Tepat satu bilangan real himpunan 1, 2, 3 ini disebut dengan domain dari deret dengan panjang N. Sebuah deret hingga adalah sebuah deret sepanjang N untuk N bilangan bulat positif. Nah, ininya definisinya. Sedangkan definisi dari deret tak terhingga adalah sebuah deret tak terhingga adalah aturan yang berlaku bagi setiap elemen dari himpunan berisi semua bilangan bulat positif 1, 2, 3 di titik tepat satu bilangan real. Himpunan 1, 2, 3 disebut domain dari deret tak terhingga. Nah, kita akan masuk langsung ke aturannya, di mana pada kedua definisi yang telah saya jelaskan mungkin terdengar samar-samar, namun intinya adalah bahwa untuk setiap deret harus terdapat cara yang pasti untuk menentukan satu bilangan pada setiap unsur di dalam domain. Untuk deret tak terhingga, ketentuannya dapat diberikan hanya dengan mencantumkan bilangan-bilangan di dalam deret. Tidak ada ketentuan bahwa harus terdapat pola yang pasti, sekalipun dalam praktek sering terjadi, seperti contoh 99, kita ambil contoh sini 99. Min PR 3/5 102,7. Nah, ini merupakan deret yang sangat baik dengan panjang 4.
untuk suatu deret tak terhingga harus terdapat semacam prosedur untuk mendapatkan bilangan-bilangan di dalamnya, satu demi satu. Tetapi prosedur ini mungkin tidak dapat diberikan dengan rumus sederhana. Maka deret tak terhingga, yakni di sini kita masuk ke 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sangat penting dalam teori bilangan. Namun, bahwa ketentuannya tidak diberikan hanya dengan satu rumus. Dalam hal demikian, bilangan apa yang terdapat dalam deret ini setelah yang ditampilkan di atasnya tadi. Nah, maka kita sering menggunakan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya untuk menamai deret. Jika deret di atas dinamai A, kita lihat deret di atas itu sebagai nilai A, maka kita akan menulisnya sebagai deret A ke K. A1 untuk bilangan 1, A2 untuk bilangan 2, A3 untuk bilangan 3, dan seterusnya. Secara umum untuk K di dalam domain deret kita tuliskan untuk K-nya, untuk bilangan deret kita tulis dengan A ke K dari deret. Jika kita akan menuliskan sebagai berikut. A1, A2, A3, titik-titik A ke N. Maka berupa indikasi dari semua bilangan yang terdiri dari A1, A2, A3, titik-titik A ke K. Ya kan? Nah, deret ini kadang ditulis dengan A ke K, kadang juga ditulis A ke K, N pangkat N pada K sama dengan 1. Digunakan untuk mengindikasi deret sehingga dengan panjang N. Dengan panjang N, maka kita akan masuk di sini di mana A ke K merupakan deret tak terhingga terhadap K sama dengan 1. Yang digunakan untuk menekankan bahwa deret dimaksud adalah tak terhingga. Nah, kisaran dari sebuah deret A ke K merupakan himpunan dari A ke K, absolut K, domain dari A. Ingat di sini harus kita ingat bahwa himpunan min 1 pangkat K plus 1 absolut K bilangan bulat positif sama dengan himpunan min 1 dan 1. Jadi deret tak terhingga dapat mempunyai kisaran terhingga. Jika A dan B adalah deret, kita lihat di sini jika A dan B adalah dua deret, maka sesuai ketentuan A sama dengan B. Dan jika A dan B mempunyai domain yang sama dan untuk semua K dalam domain yang sama, maka kita tulis menjadi A ke K sama dengan B ke K. Oke, di sini kita akan menuliskan suku-suku dari sebuah deret. Menuliskan suku-suku sebuah deret. Suku-suku sebuah deret.
Nah, tuliskan 4 suku pertama deret tak terhingga. Nomor 1, tuliskan 4 suku pertama deret tak terhingga A ke K pangkat tak terhingga di mana K sama dengan 1. Dengan suku ke K didapat dari persamaan A ke K sama dengan 2 K pangkat 2 plus 3 K plus 1. Nah, penyelesaiannya adalah maka kita akan memperoleh di mana A1 sama dengan 2 1 pangkat 2 ditambah 3 1 plus 1 sama dengan 6. A2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 plus 1 sama dengan 15. A3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 plus 3 kali 3 plus 1 sama dengan 28. Dan A4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 plus 3 kali 4 plus 1 sama dengan 45. Maka himpunan 4 suku pertamanya adalah 6, 15, 28, dan 45. Ini jawabannya. Nah, berikutnya adalah tuliskan 4 suku pertama dari deret tak terhingga. Nomor 2 EK di mana E ke K sama dengan K plus 1 per K pangkat K. Nah, penyelesaiannya kita akan dapati di mana E1 kita akan selesaikan di sini penyelesaiannya. Kita akan dapat menyelesaikan soal ini. E1 X pertama sama dengan 1 ditambah 1 per 1 pangkat 1 sama dengan 2 per 1 pangkat 1 sama dengan 2. E2 sama dengan 2 plus 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 9 per 4. E3 sama dengan 3 plus 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 4 per 3 pangkat 3 sama dengan 64 per 27 dan 27 sama dengan 4 ditambah 1 per 4
4 sama dengan 5/4 pangkat 4 sama dengan 625/256. Oke. Nah, berikutnya yang berikutnya kita tuliskan deret 3/2 pangkat K min 1 pangkat 6 K sama dengan 1. Nah, kita mengingat 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka kita memperoleh sama dengan 3 per 2 3 per 2 3 per 4 3 per 8 3 per 16 dan 3 per 32. Baik. Latihan yang harus kalian kerjakan nanti. Nomor 1, tulislah suku-suku dimaksud dari deret yang diberikan. Kan pertama A K 7 K sama dengan 1 sama dengan 3K A4. Ada ininya, penyelesaiannya sebanyak A4 kali seperti ini, A1, A2, A3 dan A4. Yang nomor 2, CK 9K min 1K sama dengan 1 sama dengan 3K plus K dengan C selesaikan 4. 3 A ke K sama dengan 2 plus K min 1 3 A24. Baik. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus untuk sebuah deret. Ya. Kita akan menentukan rumus sebuah deret. Kita akan masuk di sini, menentukan rumus sebuah deret. Rumus untuk sebuah deret. Ketika kita menentukan rumus sebuah deret, tulislah rumus nomor 1
41, 44, 47, 50, 53 dalam bentuk A ke K pangkat 5 K sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya adalah setiap suku deret didapat dengan menambahkan 3 suku sebelumnya. Kita lihat 41 berarti 42, 43, 44. 47, 44, 45, 46, 47. Masing-masing 3 suku. Kita lihat di sini masing-masing 3 menambahkan. Penyelesaiannya kita lihat masing-masing menambahkan 3 suku ke sebelumnya. 3 suku ke sebelumnya, ke suku sebelumnya. Ya kan? Karena suku pertama dalam 41, kita dapat menuliskan persamaan deretnya adalah 41 ditambah K min 1 kali 3 pangkat 5 K sama dengan 1. Ini kita harus ingat bahwa rumus ini bukan satu-satunya. Deret dimaksud juga dapat dirumuskan dengan, ini yang pertama, penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua dapat dirumuskan juga dengan 38 plus 3 K pangkat 5 K sama dengan 1. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga dapat diselesaikan juga dengan penyelesaian 32 plus K plus 2 3 5K sama dengan 1, yaitu 2 dari banyak kemungkinan rumus lainnya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tulislah deret. Ini contoh yang kedua. Yang kedua, tulislah deret 1, 4, 9, 16 dalam bentuk dalam bentuk A ke K. Nah, penyelesaiannya adalah deret tersebut jelas merupakan deret dari kuadrat bilangan positif, ya kan? Sehingga karena itu adalah deret bilangan deret, penyelesaiannya kali ini adalah deret dari kuadrat bilangan positif. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, gitu maksudnya. Maka ketahui bahwa K merupakan pangkat 2 kuadrat. Atau ditulis K K2 8 K sama dengan 1. Harus diterima sebagai jawaban yang benar oleh banyak orang. Namun deret yang ditentukan oleh K pangkat 4 K min 4 dikurangkan 10 K min 3 ditambah
36K min 2 dikurangkan 50K ditambah 24 juga mempunyai 4 suku pertama. Sebagai suku pertamanya adalah 14916 dan suku kelimanya adalah 49. Untuk suku ke-6 adalah suku ke-6-nya adalah 156 dan suku ke-7-nya adalah 409. Inti penjelasan ini bahwa suatu deret tak terhingga tidak dapat ditentukan oleh beberapa nilai terbatas saja. Sebaliknya adalah benar jika kita menulis 1, 4, 9, 16, 16 titik-titik K pangkat 2 titik-titik-titik sama dengan K pangkat 2. Karena tampilan dari sebelah kiri dan kanan merupakan dari persamaan menegaskan bahwa suku umumnya adalah K kuadrat. Oke, latihannya nanti kalian kerjakan. Kita lihat latihannya. Latihan ini adalah kalian catat. Tentukan rumus umum untuk suku deret AK dan uraikan sesuai dengan suku deret dimaksud. Saya tulis tentukan rumus umum untuk suku deret AK dan uraian yang sesuai dengan suku deret dimaksud. Pertama, min 1, 2, 5, 8. Nomor 2, 5, 3, 1, min 1, 3, 2, min 4, 8, min 16. Oke. Berikutnya kita akan mendemonstrasikan persamaan deret, yakni tunjukkan bahwa deret I plus 3 pangkat 2 tak terhingga I sama dengan 1 dan J pangkat 2 J kuadrat ditambah 6J tambah 9 tak terhingga
C sama dengan 1 adalah sama. Nah, kita lihat baik. Kita lihat di sini penyelesaiannya baik. Persamaan yang pertama I plus 3 pangkat 2 tak hingga I sama dengan 1 dan J kuadrat plus 6J plus 9 plus 9 tak terhingga C sama dengan 1 secara eksplisit punya domain yang sama. Domainnya sama, kelihatan sekali, yaitu domainnya terdiri dari himpunan 1, 2, dan 3 titik-titik. Suatu himpunan tak terhingga berisi semua bilangan bulat positif. Namun di sini di I dan J yang digunakan untuk menandai elemen khas yang berada di dalam domain tidaklah penting. Nah, kita lihat deret pertama sama dengan K plus 3 pangkat 2 8 tak terhingga K sama dengan 1, dan deret kedua sama dengan deret kedua, ini deret kedua sama dengan K pangkat 2 plus 6K plus 9 tak terhingga K sama dengan 1. Ketentuan pertama berlaku untuk setiap bilangan bulat positif K pada bilangan K plus 3 pangkat 2, dan ketentuan kedua berlaku untuk setiap bilangan positif K di mana K pangkat 2 plus 6K ditambah 9, tetapi untuk semua K di mana K tambah K plus 3 2 sama dengan K pangkat 2 ditambah 6K tambah 9. Oleh karena itu, semua sesuai dengan definisi persamaan deret kedua deret tersebut adalah sama, yakni K plus 3 pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 K2 ketiga. Istilahnya di sini adalah K plus 3 dikali K plus 3. Itu maksudnya seperti itu. Maka nilainya adalah sama. Nah, nanti kalian coba satu soal saja untuk menyamakan. Apakah dua deret yang dimaksud ini adalah sama satu dengan yang lainnya? Satu soal saja, yakni I ditambah 3 pangkat 3 dan C
pangkat 3 min 9 C pangkat 2 plus 9 C min 27. Baik, demikian materi hari ini, materi yang lumayan melelahkan, dan jangan lupa kerjakan latihannya. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.